المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, hadirin, para jamaah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin kajian kitab tafsir yang kali ini sampai pada surah Al-Maidah ayat 87. Marilah kita awali taklim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan pernah kalian mengharamkan, thayyibati ma, perkara-perkara yang baik, ahallallahu lakum, yang Allah menghalalkan buat kalian. Thayyibati ma itu artinya aima tastatibuhul anfus, sesuatu yang oleh dirimu dianggap baik, yang enak, yang halal. Kalau nggak ada penjelasan itu haram, jangan kamu haramkan. Sama kayak orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu ya kadang suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Orang Islam nggak boleh. Kalau memang halal, ya jangan kau haramkan. Kalau kamu nggak mau makan karena tidak suka, ya sudah, saya nggak suka. Atau saya tidak biasa makan. Tapi jangan Anda mengharamkan itu. Kalau tidak ada penjelasan yang sharih, yang sangat jelas, yang qat'i bahwa itu haram. Ya. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melewati batas.
Ay tatajawazu amrallahi, makna melewati batas itu ay tatajawazu, jangan kalian melewati amrallahi, perkaranya Gusti Allah, perintahnya Gusti Allah, ya, wala tatakhattul hududal muqarrarata syar'an, juga jangan melewati batas yang sudah ditetapkan oleh agama. Atau ada juga sebagian ulama mengatakan wala ta'tadu, maknanya aula tusrifu fi tanawulit thayyibat. Akan tetapi pada sisi lain, kalau tadi dikatakan jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, tapi juga jangan melewati batas pada sesuatu yang halal, gitu. Melewati batas itu tidak baik. Ya, apa aja kalau kelewatan tuh nggak bagus, Pak. Minum susu jahe itu halal apa tidak? Halal. Tapi kalau kelewat batas, minumnya seteko itu nggak bagus. Segelas atau setengah gelas, gitu, ya kan? Saya nggak tahu nih kalau segelas segini nih dari maghrib sampai isya habis nggak? Habis nggak? Tolong dievaluasi, kalau nggak habis kapan-kapan dikurangin aja daripada dibuang, betul ya? Iya. Ya, isi separuh gitu aja. Itu makna ta'tadu wala ta'tadu. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal tidak boleh, tapi juga berlebihan pada yang halal tidak boleh. Itu kenapa dulu banyak orang-orang soleh itu yang hati-hati, tidak mau berlebihan pada yang halal, walaupun tahu itu halal, karena takut nanti nggak bisa mengontrol diri. Nah, ini emang penyakit manusia ini semua, kan? Itu kita ini punya penyakit ya, nggak bisa menahan nafsu. Nafsu itu diri, kan? Walaupun itu level lain-lain, Pak. Karena nafsu manusia itu memang ya punya kecenderungan suka yang lain-lain. Ada orang tidak suka bab makan berlebihan, tapi dia suka yang lain berlebihan. Walaupun halal, dia kalau makan nggak terlalu berlebihan, tapi hobi merias rumah, gitu ya. Ada kan itu ya? Hobi koleksi apa, hobi jalan-jalan. Gitu. Nah, kalau perempuan koleksi tas, koleksi baju. Kalau laki-laki nafsunya nggak bisa nahan, koleksi bini. Koleksi apa namanya? Sama aja. Ya, kalau ditanya halal, halal. Maksimal berapa maksimal? Tapi tadi mungkin melewati batas karena nggak ngukur. Nah iya. Nah, ini penyakit kita itu. Siapapun. Ada orang mungkin makan terkontrol, pakaian terkontrol, rumah terkontrol. Kadang-kadang dia tidak bisa mengontrol nafsunya untuk senang dipuji orang. Nah, itu sama itu. Senang dipuji orang, senang dihormati orang. Itu bahaya juga. Ya. Nah, makanya nafsu itu kan harus disapih. Ya. Dan kita butuh kadang-kadang orang lain membantu kita melihat untuk mengingatkan. Sebab diri sendiri nggak sadar, Pak. Itu seperti peribahasa apa namanya, semut di seberang lautan, apa namanya, nampak sementara gajah di pelupuk mata ya tutup. Kadang-kadang itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ada orang bicara tentang kita, kekurangan kita, kejelekan kita, aib kita, jangan marah, kata Imam Ghazali. Karena bisa jadi apa yang mereka omongkan itu sebagiannya emang benar gitu loh. Emang benar sebagiannya. Kenapa harus marah gitu. Nah, yang penting kita jangan ngomentari orang. Tapi kalau kita dikomentari orang, ya jangan marah. Karena hidup ini kan, hadirin Bapak Ibu,
yang tidak bisa kita kontrol adalah sikap orang pada kita. Kita nggak akan pernah bisa mengontrol sikap orang pada kita. Suka, tidak suka, orang ngomongin kita ke orang. Itu kan membicarakan aib kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa kita kontrol sikap kita pada orang. Gitu. Daripada kita capek, lelah, ngontrol sikap orang pada kita, mendingan kita fokus mengontrol sikap kita pada orang. Masya Allah. Ya udah, kita jangan ngomongin orang. Kan cuma ngurus diri sendiri, nggak ngurusin orang. Ya sudah, kita nggak usah hasut sama orang. Kan yang kita kontrol diri sendiri. Ya sudah, kita nggak usah marah sama orang. Selesai. Kalau orang tidak suka, orang marah, orang dengki sama kita nggak bisa ngontrol. Loh, banyak orang ngurusin orang sekampung, se-RW aja susah. Se-RT satu gang aja susah, sekeluarga aja susah, kan gitu. Nah, maka ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'tadu, jangan kalian melewati batas, itu sesungguhnya Allah sedang mengingatkan agar kita mengontrol diri kita, nafsu kita. Walaupun dalam hal yang thayyibat, dalam hal yang halal. Karena orang yang tidak bisa mengontrol pada sesuatu yang halal, lalu kemudian dia berlebihan, biasanya kalau orang berlebihan pada yang halal, dia akan masuk pada fase berikutnya, berani pada yang syubhat, atau masuk pada yang syubhat. Dan orang kalau sudah masuk sama yang syubhat, biasanya dia masuk atau berani pada yang haram. Maka untuk menjauhi haram, untuk menjauhi syubhat, kuncinya kontrol diri agar tidak berlebihan, agar bisa mengontrol pada saat kita melakukan, memakai sesuatu yang halal. Masya Allah. Nah, itu tadi. Ya, Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin terkenal kan? Itu walaupun di depannya disuguhin makanan kayak kita warung Padang macam-macam isinya, ngambil lauk cuma satu. Fa innal imaman Nawawi lam yakul muddatat hayatihi illa ala udmin wahid. Orang yang sezaman dengan Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi itu sepanjang hidupnya tidak pernah makan kecuali lauknya satu. Walaupun di depannya banyak, Pak. Nah, itu contoh beliau menjaga diri. Wala ta'tadu. Kalau kita, apalagi kondangan di gedung, antri salaman masih lama, udah, makan dulu. Makan biasanya dimulai dari appetizer, katanya, pembuka. Pembukanya soto Bandung. Habis itu masih pembuka, kata dia, martabak telur. Habis itu masih pembuka juga, apa namanya, kambing guling, katanya pembuka juga. Habis itu es krim. Habis itu mie kocok atau soto Bogor. Habis itu sate, baru salaman. Di salaman kirain pulang, dia bilang ayo kita makan. Lah tadi belum, berpembukaan. Masya Allah. Nah, padahal kalau orang udah terbiasa yang enak begini, itu biasanya nagih. Jadilah kemudian nafsu kita ketagihan. Itu kenapa Imam Nawawi mengontrol, karena tadi beliau tidak mau membuat nafsunya ketagihan. Sebab nafsu kalau sudah ketagihan pada sesuatu, sulit itu. Ya Allah, gak usah jauh-jauh. Kopi aja ini, kalau udah ketagihan, itu bangun tidur pagi iseng yang dicari apa namanya? Kopi. Kalau orang sudah ketagihan teh, ya pagi kudu teh gitu. Kan gitu ya. Kalau udah ketagihan susu, yang dicari apa namanya? Susu jahe, apapun. Nah, nanti orang kalau udah ketagihan rokok, bangun tidur melek, yang dicari apa namanya? Rokok dia. Ditawarin sarapan kok enggak, rokok dia. Kan begitu kan? Ya Allah. Itulah kenapa Imam Al-Busiri
penulis qasidah burdah itu yang terkenal Maulaya salli wa sallim daiman abada mengatakan begini dalam qasidah burdahnya. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yanfatimi. An-nafsu, nafsumu Tuhan, katifli, itu seperti bayi. Syabba ala hubbir rada', bayi atau nafsu itu kayak bayi. Perhatikan bayi. Bayi kalau kau biarkan sampai gede, nyusu sama emaknya. Bapak, Ibu pernah lihat bayi gede masih nyusu? Pernah lihat nggak? Bayi gede itu maksudnya umur 4 tahun. Bukan yang kumisan, itu bukan bayi lagi. Ya, 5 tahun pulang sekolah masih apa namanya? Nyusu. Dulu ada itu. Anak itu begitu berhenti gara-gara diledekin sama temennya. Waktu belum sekolah dia nggak ngerti. Kata temennya, nggak malu, udah gede lu masih nyusu. Nah ini gara-gara emaknya suruh nyapi, biarin, kasihan. Biarin, kasihan, kan begitu kan? Anak bungsu, biarin tidur sekamar, nyusu. Padahal wallahu a'lam masih keluar susunya apa enggak itu. Dan kan secara alamiah sesungguhnya Allah itu menciptakan susu bayi ya buat bayi. Coba ketika dia hamil 6 bulan belum keluar susunya. Nah, mulai 8 bulan udah mulai itu maaf berproses ya itu membesar ya kan. Itu ajaib itu. Begitu lahir langsung. Ya, sebenarnya umur 2 tahun itu ya seperti yang Allah katakan, ya sudah emang diciptakan 2 tahun. Ya mungkin kalau tadi ada bayi gede umur 4 tahun masih nyusu, wallahu a'lam ya. Katanya ya itu kan cuma buat apa namanya? Variasi aja gitu, mungkin keluar apa gitu kali ya. Nah ini menunjukkan bahwa susu itu memang Allah siapkan untuk bayi, bukan buat bapaknya. Bukan buat katakanlah yang lain. Nah bayi tapi ternyata kalau dibiarkan sampai gede nyusu, nafsu begitu. Imam Busairi itu bikin perumpamaan itu luar biasa. Indah sekali ya, beliau sastrawan, ulama, sufi. Ya, beliau membuat perumpamaan tentang cinta, itu indah. Ayahsabu sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudtarimi. Apa Anda kira bahwa cinta itu bisa Anda simpan dan tahan? Orang kalau cinta mah nggak bisa ditahan. Mirip batuk. Batuk itu semakin ditahan semakin apa namanya? Malah keluar. Cinta itu begitu. Tapi kalau ada orang cinta yang sulit untuk dipahami orang cinta itu yang sering saya katakan. Dulu ada namanya Amir bin Qais bin Amir yang terkenal dengan sebutan Majnun itu. Ya, kata Qais ya susah, orang dia nggak pernah jatuh cinta. Dulu kawinnya dijodohin kali. Nah ini kali guyonannya begitu. Nah cinta pada Nabi, cinta pada Allah seperti itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melewati batas karena Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu, dan makanlah kalian mimma razaqakumullahu, dari apa-apa yang Allah telah memberi rizki pada kalian. Maksudnya ay minal wujuhit thayyibah, makanlah rizki dari jalan yang baik. Allati tusamma rizqan, yang disebut rizki. Apa sih rizki itu Pak? Rizki itu ya apa yang Allah berikan pada kita itu namanya rizki.
Tapi nanti rezeki itu ada yang halalan thayyiban, ada yang halal. Artinya cara mendapatkannya benar itu halal. Ya. Thayyiban dan juga baik. Halal halal itu dari dua sisi. Ya. Pertama dari sisi mendapatkannya. Kedua ya halal lidzati, barangnya emang halal. Ini susu halal, ini buah halal, ini daging ayam, kambing halal. Itu namanya halal lidzati. Halal karena benda itu halal. Nah, ada juga halal dari sisi mendapatkannya. Dapatnya gimana? Dikasih orang. Dapatnya gimana? Punya sendiri. Dapatnya gimana? Kerja. Nah, itu namanya halal. Bukan nyolong. Ayamnya halal. Tapi kalau nyolong jadi haram. Haram bukan karena ayamnya, tapi karena apa namanya? Mendapatkannya. Itu satu sisi, halal. Thayyiban artinya baik. Nah, thayyib itu nanti kata para ulama, maknanya adalah kalau sudah halal, kita harus kemudian lihat yang kedua, thayyib apa tidak. Thayyib artinya barang itu baik apa tidak buat kita, baik saat ini maupun nanti. Jangan sampai ada sesuatu yang kalau sekarang mungkin belum ada efek, tapi nanti dampaknya nggak bagus. Kayak misalnya ada orang punya penyakit gula, udah tahu punya penyakit apa namanya? Gula tinggi, minum yang manis. Ya sekarang enak sekarang. Ya enak, besok udah. Ada orang punya penyakit asam urat. Makan apa namanya? Emping, sekarang enak, besok. Nah, maka kalau semacam ini, kalau menggunakan istilah yang disebut oleh para ulama dengan saddud dzari'ah atau an-nazar ila ma'alatil af'al, melihat pada resiko apa yang terjadi nanti dari perbuatan sekarang yang kita lakukan, maka itu makanan tidak disebut thayyib. Maka halal dan thayyib. Ya, kadang enak tapi tidak thayyib. Nah, carilah yang halalan thayyiban. Tapi pertanyaannya, dosa apa enggak kalau orang melakukan atau memakan makanan rezeki yang halal tapi tidak thayyib? Ya, nanti ini ukuran thayyib memang agak susah. Mohon maaf ya. Ada orang udah sakit gitu. Kita kasih tahu juga kalau dia merasa enggak apa-apa. Daripada saya nahan-nahan malah pusing, sakit hati saya. Enggak sakit badan, apa namanya? Sakit hati. Mau orang makan suruh makan rebusan melulu gitu. Stres, betul ya? Ada nggak orang dia hidup kesel karena makannya cuma apa namanya? Rebusan. Stres. Dia lihat temennya pergi-pergi makan enak banget itu. Makan sate, makan apa namanya? Sop, makan sambal, dia makan rebusan dulu. Kemudian dia kepengen makan yang berkuah begitu. Sate, sop. Lalu dosa apa enggak? Ya enggak juga. Sebab kan kalau kebetulan mungkin nanti dia ada resiko sedikit, apalah ngerasa, dia udah tahu itu. Dia sudah tahu. Yang penting tidak sampai begitu habis makan langsung maaf. Nah, itu. Kalau udah kayak gitu namanya masuk pada merusak diri sendiri. Apalagi jangkanya panjang. Makanya ini jangan menggunakan ayat ini yang sifatnya umum buat menghakimi orang. Lu jangan ngerokok lu, nggak thayyib tuh. Kalau gitu kan dosa, jangan juga. Kalau orangnya emosian bisa marah dia. Nah, kalau orangnya santai, kalau ngerokok sakitnya cuma paru-paru. Kalau nggak ngerokok sakitnya apa namanya? Rupa-rupa. Ada lagi bilang
engkong saya ngerokok, bapak saya ngerokok, umurnya sampai berapa? Iya 90, yang penting hidup bahagia. Lu nggak ngerokok stres, lu mati juga, lu muda. Orang yang penting hidup bahagia, Pak. Tapi emang iya juga sih. Badan kita itu sesungguhnya ngikutin pikiran, Pak. Betul ya? Coba kita lagi sumpah gitu. Badan sakit. Makanya itu mohon maaf, survei membuktikan pensiunan yang sempat wafat itu yang sering dibentak sama bininya. Bu, jangan suka bentak bini. Jangan suka bentak suami cepet mati. Benar itu. Itu rata-rata gitu, di stres. Makanya akhirnya dia di rumah nggak betah, di masjid aja dia. Subuh udah mau ke masjid aja pulangnya lama. Udah duha jam 8 masih belum pulang. Kata temennya nggak pulang, gue percuma pulang juga. Sampai rumah ditanyain kayak mau sarapan apa? Enggak, sama istri. Yang ditanya anak saya, kadang-kadang saya minta kopi dibentak, kopi. Mendingan di masjid enak gitu. Kalau pengen minum jahe tinggal minta sama siapa namanya. Dan maghrib dia nggak pulang sampai isya, Pak. Nah, di masjid gembira dia hawanya. Kadang-kadang zuhur sampai asar nggak pulang. Jadi kalau ada bapak-bapak yang seperti ini di masjid, itu jangan langsung kita bilang, soleh. Bukan, bininya galak. Kadang-kadang bininya apa namanya? Galak. Nah, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha, dan takwalah kalian pada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian dengannya beriman, percaya. Ya, saudara-saudara hadirin, Imam At-Tabari mengeluarkan satu riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, dari Imam Ibnu Mardaweh, dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayati fi rahtin minas sahabah. Ayat ini, ayat yang tadi kita baca itu, katanya turun ketika ada sekelompok sahabat, minhum Utsman bin Mad'un, diantaranya Utsman bin Mad'un, ya, ngadu sama Nabi atau ngomong begini, qalu naqta'u madzakirana wa natraku syahawatid dunya wa nasihu fil ardi kama taf'alur ruhban. Yuk, kita hidup ini sekarang tinggalkan aja hawa nafsu kita, syahwat kita. Kita hidup menjadi orang-orang yang soleh aja, seperti pendeta. Udahlah, dunia kita putus. Makan seadanya, hidup seadanya. Udah, puasa terus. Ya. Sebab ini kalau kita turuti, kalau kita biarkan seperti ini, bahaya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ucapan sekelompok sahabat ini, ya, sampai kepada Nabi. Saya nggak tahu nih sahabat ini pensiunan beren, ya. Mau jadi pengen hidupnya pokoknya putus dari dunia, pengen cuma gitu, ibadah aja gitu, kira-kira gitu. Syahwat ditinggalin, yang enak-enak, nggak mau kumpul-kumpul orang, nggak mau pokoknya kumpul-kumpul orang, udah sendiri aja ibadah. Farsala ilaihim fadzakara lahum dzalika. Rupanya Nabi memanggil mereka lewat utusannya. Ditanya sama Nabi, kamu betul ngomong kayak gitu tuh? Faqalu na'am, betul ya Rasul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinni asumu wa uftir. Loh, gak usah begitu orang hidup itu. Saya ini ya kadang puasa, kadang gak puasa. Jangan dengan alasan untuk memutus syahwat, hawa nafsu, puasa terus. Wa usalli wa anam,
Saya ini ya sholat, ya istirahat juga. Wa angkihun nisa, dan saya menikah juga. Jangan kemudian nggak mau nyentuh perempuan sama sekali. Wong itu halal istri itu. Ya kecuali kalau istri kita sama kita emang udah tinggal perjuangan hidup. Itu lain lagi. Ya, apa namanya? Perjuangan hidup. Kan orang katanya ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada apa namanya? Perjuangan hidup. Ya, kalau pandangan hidup masih muda gitu. Dia mandang aja udah hidup di barang. Itu usia muda itu mandang aja udah apa namanya? Hidup. Namanya pandangan hidup. Umur 20, 15, 25. Ntar umur 40 lewat. Itu katanya pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Itu katanya. Nah nanti umur 65 lewat. Itu perjuangan apa namanya? Hidup. Diperjuangkan aja kadang-kadang. Lah itu. Kalau udah tinggal perjuangan hidup, kata orang, ya itu ya bukan meninggalkan istri. Saya sih nggak ninggalin istri, Pak. Nah, kenapa? Nah, saya di rumah juga nggak pernah tidur bareng, jadi kamar saya di kursi gitu ya. Ya udah sama-sama maklum gitu ya, udah sama-sama maklum. Tapi kalau masih muda dan itu memang thayyib, halal, ya harus dipenuhi hak kita. Faman akhadha bi sunnati, maka kata Nabi, barang siapa orang yang mengikuti sunnah saya, fahuwa minni, maka dia berarti termasuk umat saya. Wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni, sebaliknya barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnah saya, maka dia bukanlah di antara umat saya. Nah, saudara-saudara, ini satu riwayat. Dalam riwayat lain, Imam Ibnu Jarir masih At-Tabari meriwayatkan Utsman bin Mad'un, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain mirip seperti tadi. Ya, mulai tidak mau menyentuh istrinya, pakai baju yang jelek-jelek, yang makanan yang halal enak nggak mau. Ya, maunya ya cuman apa namanya, ibadah. Bahkan sempat berpikir wahammu bil ikhtisar, melakukan pengebirian pada dirinya supaya nggak punya rasa apa-apa sama perempuan. Udah dikebiri kan udah nggak ada syahwat, ngelihat perempuan biar cakep, udah nggak ngapa-ngapa itu katanya. Nah, wajma'u 'alal qiyami bil laili wasyamin nahar, sempat berpikir udahlah kita tiap hari puasa, tiap malam sholat, nggak berhenti-berhenti. Maka turunlah ayat ini. Begitu ayat ini turun, Nabi kemudian mengingatkan sahabatnya itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna li anfusikum haqqan wa inna li a'yunikum haqqan wa inna li ahlikum haqqan fasallu wa namu wa sumu wa aftiru falaysa minna man taraka sunnatan. Kata Nabi, hei sahabatku, diri kalian punya hak untuk diistirahatkan. Ya. Wa inna li a'yunikum haqqan, mata kalian punya hak untuk diistirahatkan. Saya pribadi nih, tadi subuh sampai jam 10 tuh ngaji 3 majlis dari Pulau Mas. Kemudian ke sini Pondok Gede Jatiwaringin, Pondok Mahasina, tahu ya, punya Kiai Abu Bakar itu. Dari situ baru ke depan Wali Kota Jakarta Timur, Kiai Sodri. Itu ngeleang saya, Pak, sampai rumah modal, nggak kuat saya. Tadi ada Zoom 2:30, saya tolak, saya nggak bisa. Saya butuh tidur. Saya tidur pada zuhur. Nah, karena pada zuhur tidur, ngaji sekarang enak. Badan rasanya apa namanya? Enak, seger. Tadi itu yang ketiga, karena malam saya pulang malam larut, tadi malam. Malam pulang larut, subuh jam 4 keluar lagi. Ngaji itu kalau kita kurang istirahat, capek. Kemarinnya dari Semarang, udah rasanya itu. Pengen ngomong ini udah nggak nyalur ke sini, nggak nyalur. Itu kenapa kadang-kadang saya suka nggak usah direkam karena lagi kurang enak.
artinya lagi kurang enak badannya, lagi enak nggak apa-apa gitu loh. Makanya kan dicek lagi capek. Orang lagi capek sehari suruh ngaji 6 kali 5 kali kan capek Pak. Orang kan gitu suruh gitu capek. Nah, saudara-saudara, mata juga punya hak, istri punya hak. Ya, maka sholatlah kata Nabi, tapi istirahat. Puasalah, tapi juga kadang tidak puasa. Jangan terus. Badan gak enak, ya udah jangan puasa. Badan enak, tapi lagi ada makanan enak, jangan puasa. Kadang-kadang begitu loh, lagi pengen puasa, pas ada makanan enak. Dan makanan enak itu kalau dimakan ntar sore gak enak. Apa coba? Iya, tempe goreng, pisang goreng kan gak enak kalau ntar. Ya harus dimakan. Lah kecuali emang badan enak sampai rumah mau nanya sarapan nggak ada apa-apa, ya udah puasa daripada sakit hati. Puasa. Nabi kan begitu. Kalau pulang ke rumah nanya pada istrinya, "A'indaki syai'un tat'amina ba'laki?" Wahai istriku, adakah kau memiliki makanan buat suamimu? Nggak ada ya Rasul. Ya udah puasa. 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 Kalau ada, makan. Kalau disiapin, makan. Gitu. Ya. Nah inilah, kata Nabi, bukanlah dia, falaisa minna man taraka sunnatana, bukan di antara umat saya, atau bukan menjadi bagian umat saya, orang yang meninggalkan sunnah saya. Faqalu, maka kemudian sahabat itu berkata, Allahumma saddaqna wattaba'na ma anzalta 'ala rasul. Ya Rasulullah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik, yang benar keimanannya dan bisa mengikuti apa yang kau turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ayat ini nanti kemudian juga ada ungkapan. Inilah ya salah satu prinsip yang dalam Islam itu dikenal. Islam itu tidak mengenal kependetaan. La rahbaniyata fil Islam. Gitu. Dulu, maaf, orang Yahudi, orang Nasrani itu mengenal istilah kependetaan. Tidak nikah. Beberapa orang Nasrani ya, kita tahu ya. Pastur, romo, tidak apa namanya? Tidak nikah. Islam tidak. Dan justru umat Islam itu ya nggak umatnya, nggak kiainya nikah ya, karena nikah itu bagian daripada sunnah Rasul. Lalu umat Nabi Muhammad menjadi banyak menyebar karena ada syariat nikah. Apalagi kok ulama, kan logikanya ini bibit unggul. Loh, sekarang kalau orang Yahudi sudah beda dia, kalau Nasrani masih. Saya saat ke Palestina kan itu ngobrol sama guide. Kayaknya orang Palestina Islam. Di sini nih kalau bahasa kita ya pendetanya gitu, ustadznya Yahudi itu dia dapat subsidi dari negara. Semakin banyak anaknya, semakin banyak subsidi. Jadi Palestina itu, Israel itu pokoknya kalau kata kita pendetanya gitu, itu disubsidi Pak. Kerjanya cuman ibadah, karena dianggap ini akan menurunkan generasi-generasi yang unggul. Pokoknya begitu. Calon-calon ulama, calon-calon orang baik, calon-calon orang pintar. Nah, Islam sama. Itu ya. Nah, makanya Islam tidak mengenal rahbaniyah, ya nikah. Ya, nikah. Karena nikah itu hadirin sunnah Rasul. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa hidup itu normal. Ya ada puasa, ada tidak puasa. Ini Islam. Jadi yang penting kita tahu batas itu. Jangan melewati batas. Ya, orang kalau merasa tidak sanggup untuk melakukan sesuatu, jangan dilakukan. Nah, melewati batas itulah yang dilarang. Dalam ayat lain di surah Al-A'raf nanti Allah mengatakan dalam makan misalnya jangan melewati batas, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Makan minumlah kalian, tapi jangan melewati batas, karena Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Wa fi hadza insijamun ma'a mabda'i wasatiyatil Islam wa i'tidali. Ayat ini sesungguhnya menjelaskan salah satu prinsip yang ada dalam agama Islam, bagaimana kita itu hidup untuk moderat. Moderat itu tidak berlebihan, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim, itu Islam. Dan ini yang disukai, Pak. Termasuk ketika siapapun orang Islam, apapun ormasnya, paham keagamaannya, selama dia moderat, dia pasti disukai orang. Mau dia orang NU, NU yang moderat, orang senang, Pak. Apa ada orang NU yang kaku? Ada, harus diakui. Orang Muhammadiyah yang kaku? Ada. Cuma memang NU dan Muhammadiyah rata-rata moderat, gitu loh. Rata-rata apa namanya? Moderat. Tapi yang kaku ada. Lah orang Kristen yang kaku juga ada, yang moderat ada lah. Orang Yahudi yang kaku ada, yang moderat ada. Jangan salah. Jadi semua itu keyakinan, semua entitas, kalau bahasa orang sekarang, itu pasti kita akan menemukan sebagian mereka ada yang moderat, ada yang kaku. Jangan dikira semua orang Yahudi senang perang, benci sama Islam, benci sama Kristen. Tidak. Yahudi yang moderat, yang waras, itu dia nggak senang sama pemerintahnya yang mengeksploitasi agamanya, ya. Kalau bahasa sekarang ini disebut politik identitas. Apa namanya? Politik identitas untuk tadi itu menjadikan ayat atau agama sebagai sumber masalah. Seakan-akan gara-gara ini Islam, gara-gara mereka itu bukan Yahudi, ini kemudian jadi sumber masalah. Dipakai terus tuh ayatnya, kalau bahasa kita. Nah, di Islam juga ada kan orang yang ngajaknya ribut mulu. Nah, ini namanya menggunakan identitas agama atau agama sebagai sumber masalah. Padahal agama itu sesungguhnya adalah sumber solusi. Nah, itulah kemudian kenapa NU sekitar 10 hari yang lalu lebih mengadakan yang namanya R20, Religion 20 di Bali. Tokoh-tokoh agama Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Yahudi bahkan, Konghucu, Shinto dari Jepang, Islam Garuan, itu kumpul untuk duduk bersama, membuat satu gerakan global. Katanya bahasa Inggrisnya global movement. Betul itu? Ya, hah? Ya, saya kan nggak tahu. Saya dari kecil sekolahnya di luar negeri terus, luar sekolah negeri maksudnya. Saya sekolahnya swasta. Jadi gerakan global yang ini kadang-kadang gerakan civil society itu kadang lebih masuk, Pak, daripada gerakan pemerintah. Contoh begini, pemerintah punya program KB, itu kalau NU, Muhammadiyah, dan tokoh agama nggak ngedukung, nggak jalan. Betul apa tidak? Vaksinasi, vaksin. Itu kalau kiai-kiai pada menang, nggak mau ngasih contoh, tokoh agamanya, pendetanya nggak mau, pusing pemerintah. Nah, itu baru pemerintah Indonesia. Dalam konteks dunia sama. Ini yang sekarang dilakukan, katakanlah Israelnya masih perang mulu nih sama ini sama itu, pemerintahnya. Tapi gerakan tokoh agamanya ini memberi kesadaran kepada umatnya, lu jangan mau ikutin pemerintah yang ngajakin ribut mulu. Emang dia politisi begitu, senangnya apa namanya? Ribut. Kadang-kadang, maaf, keributan, peperangan itu dijadikan sebagai alat untuk dukungan mereka dan mengambil keuntungan. Ya, itu kadang-kadang gara-gara perang anggaran pertahanan jadi naik, kan begitu istilahnya. Jualan senjata jadi apa namanya? Laku, ini bisnis. Kemudian kadang-kadang harga gas jadi mahal. Sekarang gas di Eropa ini musim dingin mahal. Dan itu dia senang sengaja. Biarin gue bikin mahal gitu. Itu kan mirip kayak orang jualan terus barangnya dibikin apa namanya? Langka. Itu permainan. Jahat.
Orang yang cuman berpikir keuntungan materi, keuntungan politik. Nah, tokoh agama ini harus menjadikan agama sebagai solusi, bukan sebagai sumber masalah. Hadirin, karena sudah Isya, ya moga-moga apa yang kita ngaji malam hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man ahabbah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا